Bab 1. Obat perangsang. Apa salah menjadi seksi? Rania adalah gadis seksi dan cantik yang menjadi idola di kampusnya. Gadis itu selalu membuat mata yang melihatnya terpukau. Mungkin cocoknya gadis seperti dia itu menjadi seorang artis atau model. Rania yang seksi banyak dicintai oleh banyak pria tampan. Setiap hari dia dapat ungkapan cinta dari pujangga-pujangga cinta di kelasnya. Namun sayang, cinta dan sayang Rania hanya untuk pria tampan bernama Daniel. Dia adalah kekasihnya. Seantero kampus tahu kalau mereka adalah pasangan serasi, sama-sama cantik dan tampan. Malam ini dia dapat undangan ulang tahun dari sahabat dekatnya, Syafa. Rania memakai gaun pendek selutut berwarna pink dengan lengan terbuka sampai bahu. Sepatu high heel berwarna senada dengan baju menyempurnakan penampilannya. Rambut Rania dibiarkan terurai dengan tetap tertata rapi. Sebuah mobil mewah sudah terparkir di depan rumahnya. Rania yang sudah cantik dengan pakaian seksinya perlahan keluar dari rumah. "Hello baby, cantik sekali kamu malam ini," ucap Daniel membukakan pintu mobilnya. Sebelum masuk, pria tampan itu mengecup kedua pipi Rania. Gadis yang dipuji merasa tersanjung. Rania tersenyum membalas kecupan Daniel. "Makasih sayang, kamu juga tampan malam ini," puji Rania untuk kekasihnya. Keduanya sudah di mobil menuju rumah Syafa. "Selamat malam Rania sayang. Wow, kalian malam ini kece sekali." Syafa langsung menyambut Rania yang bergandengan dengan Daniel di pintu masuk. Semua tamu undangan langsung tertuju pada mereka. Pasangan paling serasi yang selalu membuat iri para kaum jomblo di kampus mereka. Daniel menggandeng erat tangan Rania saat banyak lelaki mulai menggoda pacarnya. Gadis itu membalasnya dengan bergelayut manja di bahu Daniel. "Beruntung lo Nil, dapat bidadari seksi kayak dia. Kalau lo putus sama dia, bilang gue ya, biar nggak keduluan sama orang lain." Randy, sahabat Daniel, menghampiri. Pria itu ada di urutan pertama yang akan menembak Rania jika putus dari Daniel. "Bangsat lo Ren, ngarepin gue putus sama Rania." Tangan Daniel menepuk kepala Randy. Suasana di dalam rumah Syafa sudah ramai. Semua undangan yang hadir adalah teman sekelas Syafa di kampus. Ada beberapa mahasiswa tingkat atas yang memang kenal dengan Syafa. "Selamat ulang tahun cintaku." Rania memeluk erat temannya, menyerahkan sebuah kado spesial untuk Syafa. Sedangkan Daniel pergi dengan Randy mengambil minuman. "Terima kasih, artis kampus akhirnya bisa berkenan hadir di acaraku yang receh ini," gurau Syafa. Wajahnya tersenyum ramah. "Jiah, bisa aja kamu. Mana mungkin aku melewatkan hari bahagia sahabat dekatku ini." Syafa asik berbincang dengan Rania. Keduanya sama-sama cantik dengan kelebihan masing-masing. "Bagaimana jadi pacar seorang pangeran tampan seperti ini, Daniel?" Syafa berbisik. Gadis cantik di sampingnya hanya membalas dengan senyuman. "Biasa aja, aku malah takut padanya. Terkadang dia sangat agresif kepadaku," Rania berkata pelan. Mata Syafa membulat. "Apa kalian pernah melakukan hubungan itu?" "Hubungan apa? Yang jelas kalau nanya." Rania pura-pura tidak tahu. Syafa menggeserkan badannya, kepalanya mendekat ke telinga Rania. "Hubungan ranjang," bisik Syafa. "Hus, aku tidak senakal itu." Rania membela dirinya sendiri. Keduanya tertawa bersama. Saat asik berbicara, Rena, mamanya Syafa, memanggil anaknya. Tangannya memberi kode untuk segera memulai acara.
Mata Rania berputar mencari Daniel sang pacar. Pria itu ada bersama dengan Randi sedang dikelilingi oleh banyak wanita cantik. Tiba-tiba saja Rania merasa kesal dalam hatinya. Dasar playboy, katanya hanya aku yang paling cantik untuknya. Tapi sekarang begitu menikmati dikelilingi wanita-wanita genit itu, umpat Rania. Sejenak Rania termangu. Beberapa pria sudah menggodanya, namun tidak satu pun yang bisa menarik perhatiannya selain Daniel. Minumlah, dari belakang Rania. Miko datang membawa 2 gelas jus jeruk. Rania mencari tempat duduk. Acara sudah dimulai. Di tengah Safa sedang diapit oleh keluarganya, mulai bernyanyi lagu ulang tahun. Orang-orang ikut bernyanyi dan bertepuk tangan membuat suasana di ruangan itu menjadi ramai. Sini, ajak Safa sambil melambaikan tangannya. Rania berdiri hendak menghampiri Safa. Tiba-tiba Daniel kembali menariknya ke belakang. Keduanya berbincang dengan tangan saling memegang. Sudah 1 jam setelah Rania minum jus jeruk dari Miko, tiba-tiba Rania merasakan hal aneh terjadi pada tubuhnya. Dia merasa ruangan itu menjadi panas dan gerah. Gadis itu mulai mengipas-ngipas tubuhnya sendiri dengan tangan. Keringat dingin tiba-tiba keluar dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Rania mulai gelisah, wajahnya memerah dengan napas yang tidak teratur. Perlahan gadis itu mulai tidak nyaman berada di keramaian acara ulang tahun Safa. Sebuah tangan tiba-tiba menariknya dari belakang. Daniel yang berada di sampingnya ikut mengikuti Rania dengan pria yang menariknya. "Siapa kamu?" tanya Rania. Mata Rania itu dengan cepat ditutup oleh sebuah kain. Dia dimasukkan ke sebuah mobil. Tubuh Rania menggeliat merasakan sensasi yang dia sendiri tidak pernah merasakannya. Tangannya dia meraba-raba pria di sampingnya. Tidak jauh dari rumah Safa, mobil itu berhenti di sebuah hotel. Rania yang tidak tahan dengan apa yang dia rasakan, terus menggoda, memeluk orang yang membawanya. "Sabar sayang, malam ini kau akan menjadi milikku," ucapnya pelan. Pria itu bernama Daniel akan membawa Rania ke sebuah kamar hotel. Tepat jam 10 malam, Aksa baru saja selesai memberikan seminar kepada mahasiswa di sebuah kampus ternama. Aksa adalah pria tampan yang berprofesi sebagai dosen pengajar di sebuah kampus Islam. "Halo Bah, malam ini Aksa menginap di hotel dulu ya. Baru besok pulang ke Jogja lagi." Tangan Aksa memegang telepon genggam yang tersambung dengan abahnya, Kiai Baharudin. Beliau adalah pimpinan dari Pondok Pesantren Al-Baqarah, pesantren yang paling besar di Jogja dengan ribuan santrinya. "Hati-hati di sana, besok kabari kalau mau pulang," ucap Kiai Baharudin mengingatkan. Aksa mengucapkan salam menutup telepon. Pria tampan itu berjalan di lorong hotel menuju kamarnya. Tanpa sengaja ia berpapasan dengan Rania yang sedang ditarik oleh 2 orang lelaki. Bruk! Sebuah ponsel terjatuh dari tas Rania, membuat Aksa refleks menoleh dan mengambil ponsel yang terjatuh. Pria tampan itu mengikuti langkah Rania untuk mengembalikan ponselnya. Aksa mulai curiga dengan 2 pria yang menarik Rania. Terlihat mereka akan melakukan hal buruk. Sampai pada jarak 10 meter, tiba-tiba Rania berkata kencang dengan halusinasinya. Penutup matanya sudah dibuka sejak dia sampai di hotel. "Kamu siapa? Kamu Daniel? Kenapa Daniel ada 2? Mana yang benar? Apa kamu kembar Daniel?" Badan Rania menggeliat menahan nafsu yang mulai memuncak karena obat perangsang. Dia mencium-cium dada lelaki yang sedang memegang 2 tangannya, sedangkan Daniel sedang membuka pintu kamar hotel. "Tunggu!" teriak Aksa pada 3 orang yang berada di depan pintu hotel itu. Daniel dan temannya saling menatap. "Tunggu, ponsel gadis itu terjatuh." Aksa kembali mendekat.
Dan tiba-tiba saja Rania memberontak ingin melepaskan tangannya untuk mengambil ponsel miliknya. "Lepaskan Daniel sayang, aku mau ngambil HP dulu," ucap Rania manja. Tubuhnya tidak bisa tenang. Pria itu akhirnya melepaskan genggaman tangan Rania. Gadis itu berjalan sedikit sempoyongan ke arah Aksa yang berjarak hanya 1 meter darinya. "Ini ponselnya." Tangan Aksa menjulur ke depan memberikan ponsel Rania. Tatapan mata Aksa tidak berani melihat gadis di depannya yang berpakaian seksi. Rania mengambil HP itu dari tangan Aksa. Sejenak dia menatap wajah tampan di depannya. Wajah cerah bersih kearab-araban dengan hidung yang mancung. "Kamu Daniel? Sekarang Daniel jadi ada 3. Rania tiba-tiba tertawa, refleks memeluk tubuh Aksa. "Daniel, aku menyukaimu. Jangan pernah meninggalkan aku apapun yang terjadi." Setelah memeluk Aksa, gadis itu lalu mencium pipi Aksa manja. Dia benar-benar tidak bisa mengendalikan tubuhnya lagi. Semua yang dia lakukan di luar kesadarannya. "Lepaskan!" sergah Aksa. Tubuhnya tiba-tiba saja bergetar dipeluk dan dicium oleh Rania. Seumur hidupnya dia belum pernah bersentuhan dengan wanita yang bukan muhrimnya. Daniel dan temannya kembali menarik tangan Rania dari pelukan Aksa. "Ayo Rania, masuk kamar," seru Daniel. "Tidak mau, aku mau bersama Daniel yang lebih tampan saja." Rania masih berusaha mencium Aksa, meski 2 tangannya dipegang erat oleh Aksa. "Kalian siapanya gadis ini?" tanya Aksa mulai curiga. Kelakuan Rania tidak normal. Pria itu tahu kalau gadis di hadapannya sedang di bawah pengaruh obat perangsang. "Kau tidak usah ikut campur." Tangan Daniel meninju ke arah pipi Aksa, seolah tidak sabar ingin segera membawa Rania ke dalam kamar hotel. Darah mengucur dari lubang hidung Aksa, dan Rania terlempar ke lantai. "Ayo kita selesaikan baik-baik," ajak Aksa melambaikan tangannya untuk bersalaman. Namun sia-sia, pria di samping Daniel kembali menendang tubuh Aksa sehingga dia terpental di samping Rania. "Ayo Rania, ikut aku." Daniel kembali menarik tangan Rania. Gadis itu dengan senang hati berdiri dan mengikuti Daniel. "Tunggu!" Sebuah tendangan mendarat di pipi Daniel dan temannya yang sedang menarik Rania. Tidak berapa lama, Aksa mulai mengepalkan tangannya meninju dada berkali-kali 2 pria pengecut di depannya. Keduanya terpental di lantai. Aksa langsung membopong Rania menuju kamar hotel miliknya. "Brengsek," umpat Daniel. Rania yang berada di dalam pelukan Aksa terus menatap tajam matanya. "Daniel, apakah kamu mau bawa aku ke kamar hotel?" Rania terus mengoceh. Aksa mempercepat langkah kakinya. Sampai di kamar miliknya, pria itu langsung menyimpan Rania ke atas bed up. Menyiram kepalanya dengan air yang mengalir dari shower. "Daniel, kenapa kamu memandikan aku malam-malam?" oceh Rania tidak terima.